Loves Beyond Religion jilid 4, kasih menutupi banyak pelanggaran. Yohanes 8 ayat 4 dan 5. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian ini. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwasanya hukum hanya menganut satu asas, sebab dan akibat. Ketetapan ini tersurat secara tegas dalam firman Tuhan berikut ini, Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Siapapun yang melanggar hukum dan dalil, maka orang itu harus menanggung akibat sebagai konsekuensi dari pelanggarannya. 3 pokok renungan. Bahaya memanipulasi hukum. Rabi, perempuan tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Padahal Taurat mengutip hukum Taurat yang ditulis oleh Musa dalam Imamat 20 ayat 10, Ulangan 22 ayat 22. Menegakkan hukum tidak bisa dilakukan dengan dalil atau sudut pandang yang sempit dan picik, karena hanya menghasilkan keputusan yang tidak adil dan salah kaprah. Ingat, tidak seorang pun dari antara kita yang steril dari dosa. Roma 3 ayat 23. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menghukum orang lain sementara kita sendiri adalah seorang pendosa juga? Bagaimana bisa membersihkan debu di mata sesama sementara balok masih melekat di mata kita sendiri? Matius 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Oleh karena itu, kita tidak memiliki hak untuk menghakimi siapapun, sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Ibrani 10:30, Roma 12 ayat yang ke-19. Jadi penegakan hukum harus dilakukan secara lemah lembut. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Galatia 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pokok renungan yang kedua, cara tepat memadamkan api adalah dengan menyiram air. Yohanes 8 ayat 6 mengatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka dapat memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tuhan Yesus tidak tertarik menyatakan suatu pendapat dalam kasus ini. Bagi dia, kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, sebab membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan memperpanjang mata rantai kejahatan. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bandingkan dengan 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Menghukum orang berdosa tidaklah menyelesaikan atau mengakhiri masalah. Yang paling dibutuhkan oleh seorang pendosa adalah pengampunan, bukan penghukuman. Tuhan sama sekali tidak menghendaki kebinasan, tetapi keselamatan. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun adalah menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mengasihi dan mengampuni orang berdosa merupakan tindakan yang paling bijak. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Mulai sekarang. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Pokok renungan yang terakhir, kasih menuntun pendosa pada pertobatan. Yohanes 8 ayat 7 mengatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mencirikan mata orang buta lebih baik daripada membutakan mata yang tidak buta. Adalah benar bahwasanya Tuhan itu sangat membenci dosa, namun ia juga sangat mengasihi orang berdosa. Bahkan Tuhan memberi kesempatan seluas-luasnya agar para pendosa itu bertobat.
Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya bagi mereka yang mau bertobat. Yeskil pasal yang ketiga 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Bila mana si pendosa itu menyadari kesalahannya dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan pun akan mengampuni dan membuatnya bernasib mujur. Ayub 36 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Jangan pernah menutup pintu rahmat-Nya dengan alasan apapun. Akan tetapi beritakanlah kabar keselamatan itu ke seluruh penjuru bumi agar terjadi pertobatan. Lukas 24:47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berkenan kepada kematian seorang yang fasik, tetapi Tuhan menghendaki pertobatan orang fasik itu agar ia selamat dan hidup. Yeskil 18 ayat yang ke-23. Seorang pendosa membutuhkan pengampunan, bukan penghakiman. Sebab pertobatan seorang fasik membuat surga bersukacita. Lukas 15 ayat yang ke-7. Yang terakhir, menyadari keberdosaan diri akan menuntun seorang pendosa untuk datang kepada Kristus guna menerima penebusan dan pengampunan atas dosa-dosanya. Kolose 1 ayat 14. Tuhan Yesus memberkati.